Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama. Ini mengenai 3 ciri KPM yang kartu KKS-nya bisa cair 2 kali ya. Ini perlu diingat ya. Ini ada 3 kategori utama mengapa saldo bansos bisa masuk 2 kali. Ini yang pertama, penerima PKH yang baru mendapatkan BPNT komplementer ya. Jadi yang tadinya cuma dapat PKH terus dapat BPNT. Jadi bukan bukan cuma PKH-nya cair 2 kali ya, tapi ini gabungan antara PKH dan BPNT. Ada KPM yang sebelumnya hanya menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH murni ya, PKH murni. Tapi tahap ini mereka resmi divalidasi sebagai penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT juga. Makanya ada saldo tiba-tiba masuk ya, 600.000. Itu saldo yang masuk itu validasi BPNT ya. Akibatnya saldo PKH masuk terlebih dahulu, lalu disusul oleh saldo BPNT misalnya Rp600.000. Jadi kemarin yang viral-viral itu, yang katanya ada saldo BPNT cair 2 kali, itu bukan ya. Tapi PKH ya, tergantung komponen, sama BPNT ya. Jadi 2. PKH sama BPNT, bukan BPNT-nya saja yang cair 2 kali ya. Itu yang perlu diingat. Terus yang kedua ini ya, penerima BPNT yang baru mendapatkan PKH validasi. Jadi ini sama lah ya. Jadi tadi itu penerima PKH yang dapat BPNT validasi. Nah terus berikutnya ini penerima BPNT yang baru mendapat PKH validasi. Kebalikan dari poin pertama, KPM yang sebelumnya hanya menerima BPNT sembako, kini resmi menjadi penerima PKH. Makanya BPNT-nya itu cair duluan, terus disusul sama PKH validasi. Saldo BPNT cair lebih dulu, kemudian saldo PKH masuk menyusul dengan nominal yang bervariasi tergantung pada komponen keluarga, anak sekolah, lansia, balita, dan lain-lain. Jadi perlu diingat, tidak ada BPNT cair 2 kali sekaligus, itu tidak ada. Yang ada itu BPNT plus PKH atau PKH plus BPNT ya, validasi. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, adanya pencairan susulan rapelan dari tahun sebelumnya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kalau memang cairan 2 kali, ada kemungkinan itu rapelan dari tahap yang sebelumnya. KPM aktif PKH atau BPNT yang bantuan tahap 4 tahun 2025-nya belum sempat cair, masih proses atau tertunda ya. Pada periode ini, mereka menerima bantuan tahap 1 tahun 2026, dan beberapa hari kemudian saldo tahap 4 tahun 2025 yang tertunda akhirnya masuk rekening. Jadi yang kemarin tahap 4-nya masih belum cair, terus di tahap pertama sekarang ini ya, itu baru cair, makanya bisa dibilang ya rapelan ya, dobelan. Jadi PKH-nya 2 kali sama BPNT-nya 2 kali. Jadi bukan satu tahap itu cairnya langsung 2 kali, itu bukan ya. Ini susulan lah. Tahap 4 susulan yang baru cair di tahap yang pertama ini. Dan untuk tahap pertama ini yang sekarang masih belum cair, kita bisa tunggu nanti di minggu berikutnya ya. Kita bisa ngecek 3 hari sekali atau seminggu sekali ya. Atau kalau tidak ya kita tunggu di akhir bulan ini. Dan kalau masih belum cair juga, ada kemungkinan susulannya itu di awal bulan berikutnya ya. Ya kita tunggu saja, siapa tahu ada kabar baik terkait penyalurannya. Dan informasi penting lainnya, ini mengenai batas waktu penarikan, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. KPM dihimbau untuk segera mengecek dan menarik saldo bansos mereka karena ada batas waktu pengambilan, yaitu 30 hari sejak saldo masuk ke kartu KKS. Jadi dihitungnya itu awal masuk kartu KKS ya saldonya ya. Jadi KPM juga dihimbau untuk ngeceknya itu ya minimal 3 hari sekali lah ya, 3 hari sekali. Atau seminggu sekali itu juga boleh ya. Tetapi kalau punya M-Banking itu jauh lebih mudah dibandingkan kita harus ngecek ke agen maupun ke ATM ya. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian yang sekarang belum punya M-Banking itu harap bikin ya. Supaya nanti pas ngecek kita tidak perlu pergi ke ATM atau ke agen ya. Karena itu juga akan bikin kita ribet ya. Kita bisa ngecek kapanpun, dimanapun kalau kita punya M-Banking. Karena itu akan memudahkan kita ya. Jika tidak diambil, saldo bisa ditarik lagi ke kas negara. Jadi kalau sudah melewati batas 30 hari ya, itu saldonya tidak dicairkan semua,
ada kemungkinan saldonya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Contohnya kalau BPNT-nya cair 600.000, tapi yang ditarik cuma 200.000 lah ya, yang 400.000 ditabung ya. Mungkin menganggapnya kartu KKS itu bisa dibuat untuk menabung, tapi sejatinya itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau sudah ada saldonya, itu harus ditarik semua sampai nol, karena kalau masih ada sisanya, itu sisanya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Itu yang perlu diingat ya. Terus berikutnya, isu BLT Kesra dan bonus 400.000. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai pencairan BLT Kesra atau bonus bansos 400.000 tambahan sebelum Lebaran. Jadi sekarang tidak ada BLT Kesra sama penebalan 400.000 itu tidak ada ya. Jadi kalau ada orang yang bilang ada bansos penebalan sama BLT Kesra tahun 2026, itu hoax ya. Itu hoax karena informasi dari Kementerian Sosial itu tidak ada ya. Tidak ada informasi resmi mengenai BLT Kesra sama bonus 400.000 rupiah ya. Itu tidak ada. Tapi kita tidak tahu nanti mungkin di bulan-bulan berikutnya tiba-tiba ada kabar baik ya mengenai BLT Kesra. Ya kita sih harapkan semoga masih bisa cair. Tapi saya juga tidak tahu karena untuk sekarang ini tidak ada informasi resmi dari pemerintah ya. Dan masyarakat juga diminta untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar di luar ya. Contohnya kalau ada orang yang bilang bansosnya sudah tidak cair lagi karena sama pemerintah di stop lah, atau katanya itu ada pencairan susulan untuk BLT Kesra ya, itu harus berhati-hati. Kalau ingin mendapatkan informasi yang akurat mengenai penyaluran bansos, itu bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing, atau juga bisa tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya informasi yang didapatkan itu lebih sesuai dan akurat ya. Itu penting untuk diingat ya. Terus berikutnya mengenai bansos tambahan berupa barang. Bantuan yang sudah pasti akan disalurkan adalah paket beras 10-20 kg dan minyak goreng 4 liter untuk alokasi 2 bulan. Jadi setiap bulannya itu 10 kg ya. Jadi ada 2 bulan, jadi digabung ya, jadi 20 kg sama minyak gorengnya 4 liter. Yang diupayakan cair sebelum Lebaran. Jadi kalau bansosnya masih belum cair ya, sampai menjelang Lebaran, ada kemungkinan pencairannya akan dilakukan setelah Lebaran ya, habis Lebaran. Dan saya sih berharap semoga sebelum Lebaran itu untuk bansos beras 20 kg sama minyak 4 liternya, minyak goreng 4 liter itu bisa segera disalurkan ya. Karena mungkin banyak juga KPM yang masih menunggu untuk pencairan bansos tersebut. Terus berikutnya mengenai peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, ini juga penting untuk saya sampaikan. Terdapat lebih dari 3 juta KPM yang saat ini sedang dalam proses pembukaan rekening secara kolektif ya, Burekol, untuk peralihan metode pencairan dari kantor pos ke kartu KKS. Jadi untuk sekarang ini memang lagi pembukaan besar-besaran lah ya. Ada lebih dari 3 juta KPM yang sekarang ini masih dalam proses pembukaan kartu rekening kolektif ya. Jadi harap ditunggu buat teman-teman yang sekarang masih baru mendaftar ya. Karena sekarang ada kemungkinan masih masuk dalam daftar antrian. Ya semoga tidak akan lama lagi ada kabar baik terkait pembagian kartu KKS-nya ya. Karena saya rasa juga di luar sana banyak yang sampai sekarang masih menunggu pembagian kartu KKS-nya. Dan tugas saja untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semuanya ya. Mengenai 3 ciri KPM yang kartu KKS-nya bisa cair 2 kali ya. Jadi yang pertama ini penerima PKH yang baru mendapatkan BPNT komplementer atau BPNT validasi ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini penerima BPNT yang baru mendapatkan PKH validasi. Jadi ini jelas ya. Jadi saldo BPNT-nya masuk dulu, terus disusul sama saldo PKH ya. Validasi ini tergantung dari komponen keluarganya ya. Terus yang ketiga ini adanya pencairan susulan rapelan dari tahun sebelumnya. Makanya ada saldo masuk yang seolah-olah cair 2 kali, padahal itu bansos susulan ya dari tahap sebelumnya yang masih belum cair. Terus ini mengenai batas waktu penarikan, terus isu BLT Kesra sama bonus Rp400.000, ini juga sudah saya sampaikan. Bansos tambahan berupa barang sama informasi peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara juga sudah saya sampaikan. Ini untuk mengenai isu BLT Kesra sama bonus Rp400.000, ini harap berhati-hati ya. Ini berita bohong dan tidak benar karena
dari pemerintah itu tidak ada informasi resmi mengenai pencairan BLT Kesra atau bonus Rp400.000 ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.